Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya Tata Andriani ingin membahas sedikit tentang tulisan saya yang berjudul Saus plus kopi sama dengan mie ayam, gitu kan. Cerminkan keberagaman. Studi kasus budaya Pandalungan di Jember, gitu kan. Jember sendiri merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Timur dan berada di kawasan Tapal Kuda seperti itu, dan letaknya itu paling ujung timur Jawa Timur setelah Banyuwangi gitu. Jadi terletaknya di ujung timur kedua. Yang paling ujung sendiri kan Banyuwangi, yang kedua yaitu Jember seperti itu. Jember sendiri memiliki budaya yang unik, yaitu budaya Pandalungan. Budaya Pandalungan sendiri itu tidak ada yang pasti, maksudnya definisi yang pasti bagaimana budaya Pandalungan itu sendiri seperti itu. Namun ada yang hanya mengulas bahwa Pandalungan itu adalah bersatunya atau menyatunya budaya antara Jawa dengan Madura dan lainnya seperti itu, dan etnis lainnya. Namun walaupun etnis lainnya gitu, di Jember lebih besar sekali dua suku ini, yaitu suku Jawa dan Madura seperti itu. Budaya Pandalungan ini muncul itu perkiraan pada abad ke-19, dan itu terjadinya itu karena adanya pembangunan infrastruktur dari pembangunan jalur darat dan juga rel kereta api seperti itu. Itu karena adanya migrasi besar-besaran dari etnis Jawa dan etnis Madura dan etnis lainnya, tetapi yang lebih besar dua etnis ini seperti itu. Dan juga sebenarnya pada abad 19 ya, mulai muncul budaya Pandalungan. Namun ketika tahun 2016 itu menjadi perbincangan lagi, katanya Zubazari ya, itu mulai jadi perbincangan karena pada 2016 ini ketika bupatinya itu Dr. Haja Faidah MMR itu menggaungkan lagi tentang mendeklarasikan Jember sebagai kota Pandalungan seperti itu. Dan ini pun mendapat reaksi yang nggak semuanya positif gitu. Ada deklarasi ini mengundang tanya, mengundang pemikiran, mengundang kritikan, hinaan dan yang lain-lain seperti itu, katanya Zubazari. Itu sih. Terus dari Pandalungan ini sendiri kita juga bisa belajar dengan budaya keberagaman. Keberagamannya bisa dilihat dari mana sih budaya Pandalungan itu? Budaya Pandalungan bisa dilihat dari bahasanya gitu. Budaya Pandalungan itu sangat berbeda gitu kan. Pasti kalau bahasa Jemberan gitu, kalau katanya Zamroni itu kalau katanya salah satu ahli itu mengatakan bahwa menyebutkan budaya Pandalungan yaitu orang Madura yang berlogat Jemberan ataupun orang Jawa yang berlogat Jemberan seperti itu. Dan juga bisa dilihat dari cara bicaranya ya, yang sering kali di di di
diteliti, kok diteliti sih, dia apa ya namanya, diingat ya, yang sering kali diingat yaitu bahwa kalau budaya Pandalungan atau itu mesti ada bahasa medoknya gitu sih, katanya sih. hmm, itu. Dan juga ada yang namanya itu kalau nggak verbnya Jawa, grammarnya Madura, itu grammarnya Jawa, verbnya Madura. Tetapi yang lebih sering itu verbnya Jawa, ya kan, uh, grammarnya Madura. Seperti contohnya kalau bahasa Jawa itu kan kita kenal, ada bahasa gini, melaku-melaku gitu kan, itu yaitu jalan-jalan gitu. Tetap itu uh, itu pada umumnya ketika verbnya Jawa, grammarnya Jawa. Tetapi kalau uh, di Jember itu nggak apa namanya, nggak sedikit gitu kan, ada yang juga verbnya Jawa, uh, grammarnya Madura. Jadi yang awalnya melaku-melaku gitu kan, double kan ya, ketika verbnya Jawa, grammarnya Madura, jadi ku melaku gitu kan. Iya gitu wis. Selain itu juga studi kasus yang unik, yaitu yang saya ambil, yaitu di mana, di Sumber Pakem, salah satu desa di Jember gitu kan. Di Jember itu memiliki keunikan seperti itu, yang berbeda sekali dengan yang di luaran gitu. Contohnya saja saya ambil 2 contoh, yaitu selamatan dan pernikahan gitu. Di sana itu siapa namanya itu, pernikahan, keselamatan dulu lah. Umumnya ya, kalau di sana itu yang tinggal itu yaitu satu suku, yaitu suku Madura saja, karena memang dulu pada masa Belanda gitu kan, itu kan terjadi pemisahan kan antara suku Jawa dan Madura. Yang Madura itu dikasih di mana, di bagian yang utara, yang Jawa itu di selatan. Tetapi seiring berkembangnya waktu ya mulai bercampur lah ya. Itu karena ketakutan Belanda bahwa ketika Jawa dan Madura itu bersatu, mereka akan memiliki kelebihan dan kelebihannya masing-masing, yang ketika bersatu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar seperti itu. Ya seperti Pandalungan ini gitu kan. Itu. Uh, Terus ketika yang unik selamatannya di sana itu apa sih? Yaitu di sana itu perbedaannya itu agama ya. Di sana itu ada 2 agama, yaitu agama Islam dan Kristen. Agama Islam dan Kristen. Dan di sana juga ketika ada selamatan kematian gitu kan, misalnya ada keluarganya yang Islam dari yang Muslim itu meninggal, itu mereka mengundang dari yang mereka beragama Kristen seperti itu. Begitupun juga sebaliknya. Dan itu pun juga nggak ada nggak ada omongan yang gimana-gimana, karena mereka itu sudah kedewasaan dalam bertoleransi itu kental banget di sana. Toleransi ya, itu ya sangat kental. Kalau di dalam bahasa Madura kan katanya kan ada sangkolan ya, yaitu salah satu bentuk toleransi gitu kan, atau katanya itu merupakan salah satu artinya toleransi gitu, sangkolan. Terus di sana juga ada istilah pagun atretana satarosa gitu kan, tetap bersaudara selamanya gitu kan. Itu sih itu ya. Ya saya lanjutkan lagi ya, karena tadi ada gangguan seperti itu ya. Itu sih. Jadi ketika
doa bersama gitu ya. Ketika dia beragama Islam ya menggunakan cara Islam, dan ketika dia agama Kristen ya menggunakan cara Kristen, seperti itu. Jadi apa ya, agama itu ya urusan individu dengan Tuhannya, seperti itu. Dan juga itu dijelaskan juga kan di dalam kalau di Islam itu di salah satu surat, yaitu surat Al-Kafirun, di ayat terakhirnya, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, seperti itu sih. Dan yang kedua yaitu ya pernikahan ya, pernikahan. Di sini juga unik juga di Sumber Pakem. Uniknya apa? Uniknya yaitu salah satunya gini, kalau di Indonesia itu kan tidak bisa menikah kalau tidak satu agama gitu kan. Mesti harus memilih, misalnya yang Kristen itu laki-laki dan Islam itu perempuan, maka harus memilih salah satu, mau pakai cara yang mana, seperti itu, Islam atau Kristen. Bahkan ada yang melakukan mualaf atau pindah pindah agama gitu kan ya. Kalau di Kristen saya nggak tahu ya, kalau di Islam mualaf gitu kan. Itu sih, itu kalau di Indonesia sendiri ya. Atau kalau enggak seperti itu, biasanya mereka yang beda agama menikah ya menikahnya di luar negeri, seperti itu. Ketika pulang ya mereka sudah resmi gitu. Dan juga, tetapi di Sumber Pakem ini enggak. Mereka itu menerapkan gini, jika ada sepasang kekasih nih ya mau menikah, yang laki-laki itu Islam, yang perempuan itu Kristen gitu ya, itu pagi itu menikah menggunakan caranya yang laki-laki, dan yang kalau sore itu menggunakan cara agamanya yang perempuan. Jadi kan di sini adil banget gitu. Seperti itu sih. Itu kalau di Sumber Pakem. Di Jember sendiri juga selain agama, selain bahasa, dan juga ada keseniannya ya, yang menyatukan dari Jawa dan Madura, yaitu musik patrol gitu ya. Atau biasa kita sebut kentungan atau musik patrol ya. Disebut musik patrol karena eh, apa namanya ketika pos ronda jaga malam gitu kan, itu mesti ya di pos ronda itu selalu ada namanya kentungan ya. Biasanya kalau dibuat kalau ada pencuri atau yang lain-lain, seperti itu sih. Tetapi di mana itu, untuk menyatukan perbedaan Jawa dengan Madura, ini Jawa ini memiliki lagu kan ya, atau biasa disebut kidung. Kalau Jawa, lagu Jawa yang lampau gitu ya, kidung. Terus ada lagi juga itu Madura juga memiliki lagu juga itu. Itu walaupun beda lagunya, tetapi kan keduanya ini juga membutuhkan musik pengiring kan untuk lebih menyemarakkan, atau untuk lebih lebih mengenakkan lagu gitu kan. Kan katanya musik tanpa lagu tanpa instrumen itu kurang menarik, seperti itu ya. Itu sih. Jadi kesimpulannya yaitu perbedaan layaknya saus dan kopi yang harus di yang harus di diadakan wadahnya untuk bersatu, seperti itu. Ketika Jawa, Madura, atau Islam dan Kristen gitu kan, itu mau menyatu maka harus ada Pandalungan, seperti itu sih. Dan eh, ciri ciri suatu bangsa yang besar yaitu
bangsa yang cinta terhadap budayanya gitu sih. Dan juga budaya Pandalungan ini juga ada kebijakannya juga yang mendukung budaya ini sih. Contohnya juga di RPJMD, terus ada juga di RT RW, itu juga ada juga induk rencana riset induk nasional gitu juga, itu juga mendukung. Jadi semuanya ayo kita lestarikan budaya kita mengambil pelajaran baik dari budaya lain itu dipersilahkan, tetapi menjaga budaya sendiri itu diharuskan gitu kan, agar seimbang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.